Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Novita Prahmasari Putri, SPMSC, selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu hama penyakit tanaman, dan saya banggakan teman-teman mahasiswa sekalian. Di sini saya ingin presentasikan hasil studi kami tentang tanaman cabai dan tanaman kacang panjang yang kami laksanakan pada tanggal 13 Oktober tahun 2022 bertepatan di Desa Tanjung Kemalang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Saya dengan Putih selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya langsung membacakan materi pertama, yaitu tentang cabai rawit. Cabai rawit termasuk dalam famili terong-terongan dan tergolong tanaman musim atau tanaman berumur pendek. Tanaman cabai rawit merupakan jenis tanaman perdu yang memiliki kayu bercabang dan tumbuh dengan tegak. Habitat tanaman cabai yaitu di dataran tinggi maupun dataran rendah. Kandungan zat gizi pada buah cabai rawit cukup lengkap, yaitu lemak, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, vitamin B, vitamin B2, dan C. Dan senyawa alkaloid seperti FCT, flavonoid, dan minyak kasturi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dari belalang kayu atau palanya Nigrijonis termasuk Scorbia orthoptera yang mempunyai badan berwarna coklat digunakan untuk melompat. Bentuk sayapnya lurus dan perut garis. Yang kedua ada hama Thrips atau Misanoptera. Hama ini menyerang tanaman dengan menyasar cairan permukaan bawah daun atau terutama daun-daun muda. Serangan ditandai dengan adanya jejak merah. Daun yang terserang berubah warna menjadi coklat tembaga, nitritin atau keriput, dan akan mati. Yang ketiga ada Anthracoxa atau Coledoxycritum spp. Penyakit Anthracoxa merupakan penyakit utama pada cabai, baik di daerah tropis maupun subtropis, yang disebabkan oleh jamur Coledoxycritum spp. Serangan patogen dapat terjadi pada tanaman cabai, vegetasi sampai menjelang panen. Selain buah yang diserang, patogen ini juga dapat menginfeksi batang, ranting, daun, dan buah. Selain materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, lanjutan dari hama penyakit tanaman pada cabai rawit. Gejala penyakitnya pada bercak daun. Penyakit ini menimbulkan kerusakan pada daun, batang, dan akar. Gejala serangan penyakit ini mulai terlihat dari munculnya bercak bulat berwarna coklat pada daun dan kering. Ukuran bercak bisa mencapai sekitar 1 inci. Pusat bercak berwarna pucat sampai putih dengan warna tapi lebih tua. Bercak yang tua dapat menyebabkan lubang-lubang. Bercak daun mampu menimbulkan kerugian ekonomi yang besar pada budidaya cabai. Daun yang terserang akan layu dan rontok. Penyakit bercak daun ini dapat menyerang tanaman muda dan persemaian, dan juga cenderung lebih banyak menyerang terutama pada daun yang tertua. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Buah tanaman kacang panjang. Fitna Urilulata. Tanaman kacang panjang merupakan tanaman tumbuhnya menjalar atau merambat. Daunnya berupa daun menjemput, terdiri atas 3 helai. Batangnya bertekstur liat dan sedikit lurus. Akarnya mempunyai bibir yang dapat mengumpat kain tanah, dibentuk pada akarnya dengan bantuan bakteri nitrogen dan dapat mengidap nitrogen bebas dari udara dan tanaman membuat makanannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya tentang hama dan penyakit tanaman kacang panjang.
Yang pertama ada hama yang menyerang tanaman kacang panjang, yaitu penggerek polong atau Maruca textualis. Ulat penggerek polong atau Maruca textualis ini memiliki karakteristik seperti kepala berbentuk bulat dan berwarna coklat, tubuh berwarna putih kekuningan. Tiap segmen terdapat bintik-bintik gelap pada bagian punggung larva. Memiliki kaki yang terdapat di setiap segmen dan ukuran tubuhnya berkisar antara 6-20 mm. Biasanya penggerek polong ini memiliki gejala seperti busuk buah pada buah kacang panjang. Selanjutnya ada penyakit yang menyerang tanaman kacang panjang, yaitu penyakit karat daun. Penyakit karat daun ini biasanya menyerang daun dan polong kacang panjang. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Uromyces fascioli atau Uromyces appendiculatus. Cendawan ini merupakan filum dari Basidium mycota, kelas Uridiomycetes, ordo Uridinalis, dan famili Piciniaceae. Selanjutnya ada penyakit korokan daun. Korokan daun disebabkan oleh lalat Liriomiza. Serangga dewasa lalat pegorok daun ini berupa lalat kecil yang berukuran lebih kurang 2 mm. Larva aktif menggorok dan membuat lubang pada jaringan daun. Gejala serangan ini ditandai adanya bintik-bintik putih dan alur korokan yang berwarna putih pada permukaan daun. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu cara pengendalian hama dan penyakit tanaman pada tanaman cabai atau Sepsiania. Cara pengendalian hama yang dilakukan oleh petani ini adalah dengan menggunakan pestisida nabati. Secara umum, pestisida nabati dapat diartikan sebagai suatu pestisida yang bahan dasarnya adalah tumbuhan. Pestisida nabati relatif mudah dibuat dengan bahan dan alat yang sederhana. Bahan bakunya yang alami atau nabati membuat pestisida yang ini mudah terurai di dalam alam sehingga tidak menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Pestisida nabati yang digunakan oleh petani tersebut adalah pestisida yang terbuat dari daun tembakau, yaitu dengan cara menghaluskan daun tembakau sebagai